kita pakai untuk satu sebagai peringatan Isra Mi'raj, ya Bu ya, sebagai peringatan Isra Mi'raj. Yang kedua juga kita pakai sebagai momen kebersamaan ibu-ibu ya, kebersamaan ibu. Karena gini Bu, kadang kita kan tiap hari ngantar anak ngumpul, tapi hanya segelintir orang dan mereka mempunyai kelompok masing-masing. Ya, tapi kebersamaan yang secara sesungguhnya bahwa kita ini dalam satu lembaga kadang jarang gitu. Mungkin nggak tahu tak kelas aja sama kelas B, balik kelas bisa kelas A kenal gitu ya. Apakah bisa berkomunikasi gitu atau gimana? Ada kelas B lagi, ada kelas A. Nah itu ya. Jadi momen ini kita pakai untuk menjalin itu ya kebersamaan. Jangan sampai ibu-ibu teh hare-hare gitu ya. Ada hal yang berhubungan dengan kelas A, hare-hare mah caranya kelas D. Atau sebaliknya. Jangan seperti itu gitu ya. Nah, tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan Bu. Kan saya dengar ada beberapa rumor bahwa ayam alim cenah katanya ayam merah gitu. Gini Bu, kan awal rapat juga saya udah nyampaikan ibu-ibu bagaimana nonton. Ibu jangan berpikir lombanya tuh ya. Lomba nama lah itu mah hanya sekedar senang-senang lah, gitu ya, senang-senang gitu ya. Tapi itu momen itu yang saya inginkan kan momen kebersamaannya kan ketika kita masak bareng-bareng ya Bu ya. Nah, seperti itu ya yang harus ibu-ibu tanamkan seperti itu. Jangan sampai nih bulan nih kedamaian ini dan itu. Ya, jadi saya tidak berpikir bahwa acara nongkrong ini adalah sebagai beban buat ibu. Saya tidak berpikir begitu. Karena saya berpikir begini, nongkrong atuh, kareongan, sesawangan, kalau hubungan, biasanya kalau hubungan ya nggak apa-apa. Anggap saja nanti Pak, ibu nongkrong itu senang lagi, mau tidur lagi, kita tidak minta lagi. Dulu juga bikin sendiri, ya, dulu juga bikin sendiri. Kita nggak berharap bahwa ketika ada lomba-lomba ini, tumpangnya akan dipastikan mau buku tidak. Enggak, uang dari itu. Nah, kita buru-buru bikin juga. Ya, seperti itu. Jadi, kalaupun kita buat lagi sambil ini ngeluarin biaya. Nah, ini mah kita mah satu jadikan momen buat menjelang nama tempat itu sebagai rasa syukur kita kan. Terus akhirnya juga berhubungan dengan Isra Mi'raj. Itulah ya Bu. Jadi tentunya pilih acara nongkrong ini menjadi beban buat ibu. Saya minta maaf ya Bu ya. Saya tidak berpikir sampai sejauh itu sih sebenarnya. Saya simpel gitu berpikir itu sebenarnya. Ambilnya sami Bu, tiap kalau ada rapat di sini dengan beberapa kepala sekolah 25 orang gitu ya. Paling mana dulu bang ada mau ke masa pengasakan tidak lebih dari 250 tidak lebih dari 250 itu tes gitu ya. Dan cakap kalau 25 orang saya juga berpikir ya paling maksimal 20.000 ya ya itu saya berpikir ya. Kita berpikir makan sama-sama 25.000 buat ibu dan anak ya itu aja ya praktisnya mungkin maaf itu ya. Nah yang selanjutnya Bu, Isra Mi'raj ini kenapa kita memperingatinya tuh boleh dong bentuknya seperti apa, tapi intinya Isra Mi'raj ini harus dikenalkan sama anak Bu gitu ya. Anaknya harus tahu apa itu Isra Mi'raj ya. Jangan mulai rajaban, anak-anak paling rajaban ya orang Sundanya bahasa rajaban. Apa itu rajaban? Nah itu minimal anaknya tahu kisahnya ya, kisah Isra Mi'raj itu seperti apa hikmah dari itu sendiri. Karena ini adalah hari besar umat Islam. Jangan sampai kita sebagai umat Islam berhare-hare dengan Allah Subhanahu. Karena di kurikulumnya juga ada Bu, anak mengenal hari-hari besar Islam. Jadi berarti mereka harus tahu. Ya, tidak selalu harus dirayakan dengan besar-besar. Minimal aja anak tahu ini Isra Mi'raj. Ini Isra Mi'raj. Makanya sekarang anak-anak kan kalau berpikir bala anak-anak nggak usah datang ini aja enggak. Hari ini biarkan guru yang lain mengenalkan kepada mereka. Bisa
bisa isomeran itu seperti itu. Ya mungkin anak juga menangkapnya nggak akan sama. Ibu kaduka kumpul ayang abi rawaskan rasakan. Iya. Kami ngadang Isra Milad Muhammad naik buruk kan naon udah bodas sayapan tapi kepalanya perempuan gitu ya dibalik iya kalau masalah seperti itu. Nah hal seperti itu jangan sampai disampaikan karena itu dalam ternyata ya itu tuh nggak tahu dulu kenapa ya ketika mendengar buruk yang menyampaikannya digambarkan buruknya seperti itu gitu. Masa Nabi Muhammad buka permasalahan ya, walaupun badannya udah juga ya nah itu jadi jangan sampai anak-anak kita juga dengar dari orang lain yang salah yang salah yang mereka juga akan mendengarkan. Dan asli Bu, dongeng yang saya dapatkan ketika dulu masih kecil langsung nempel di kepala. Kali di rumah kan nyabunya kayak gadget, paling televisi juga terbatasnya. Jadi nempel hal yang apa ya? Ketika cerita-cerita nempel banget. Ibu beneran ngalos enak dongeng nang barna. Lalu lama terima mama nang barnanya gitu. Nempel namanya karena dia tersimpan di apalah bawah sadar kita gitunya. Jadi akan nempel. Nah, kenapa enggak kita juga berusaha supaya anak-anaknya dikasih cerita yang nempel buat mereka sampai besar. Tapi ceritanya yang benar. Cerita itu yang benar. Kesana ya nama Bu Abi ngajar di TPA ketika di dulu kita ngadongeng ke Nabi Adam mengikan ke Nabi Muhammad kadang-kadang anaknya gimana teh padahal buat saya pribadi dongeng Nabi 25 Nabi teh nempel sampai sekarang ketika guru mengenal dongeng teh nempel nah gitu kita berusaha dengan jangan sampai anak-anaknya dapat cerita-cerita dan nulain apa ya sekarang ya di TV teh yang membuat nempel di anaknya sekarang mah ya yang mereka lihat di gadget yang media gadget yang belum tentu di sana teh ada pelajarannya buat anak ya begitu ya kita belajar. Sok ibu-ibu sering ngadongeng gitu ya ke anak-anak tapi dongengnya ya yang nantinya teh buat anak itu teh menjadi karakter buat anak ya itu ya gitu. Terus nah hari ini juga saya undang teman saya dari biro sekolah ya biro sekolah ini Pak Pada dulu mungkin kelas bagaimana kenapa ya ketemu dengan Pak Pada? Nah ini saya undang juga Pak Pada ke sini untuk memberikan penjelasan tentang perkembangan anak. Kalau saya melihat perkembangan anaknya mungkin hanya di batas membaca, batas anak dapat informasi dari yang lain. Tapi kalau dari ahlinya mereka betul-betul paham anak siap masuk SD seperti apa sih? Kenapa suka berpikir gitu? Betul abi can siap, can biasa baca, can biasa hitung, nggak siap juga nggak bisa. Tapi menurut psikolog perkembangan selama dia udah mandiri, udah siap ditinggal, ternyata udah siap kalau SD mah bukan berarti anak harus biasa baca dan berpikir. Ya, nah itu. Atau Abi mah ini nggak ada ini masalahnya apa silakan konsultasikan nanti dengan Pak Pada ya momen ini kita pakai dulu diskusi dengan Pak Pada ibu dan warga tidak melakukan sekolah anak semoga bermanfaat insya Allah bermanfaat ibu ketika kita orang Indonesia itu kurang di literasinya Bu ya cara membaca masih kurang lebih suka mendengar audio ya mendengar jarang kalau visual mah jarang ibu-ibu itu ngomongin aku tebal dia macam jika nanti bahasa awal ya padahal mah mun baca HP mah jadwal apa yang kerasa saja belajar nah itu yuk sama-sama kalaupun memang masalah membaca kita
kita nggak apa-apa mengundang orang lain yang bisa menyampaikan ilmu. Punya itu menjadi sebagai pembukaan. Nanti tumpeng kita nilai. Tapi ibu jangan lupa makanya modalnya tuh kamu hadiahnya namanya emas gitu. Jangan ya. Sebagai emas sebesar ya ada hadiahnya ada lah. Mudah-mudahan manfaat. Kalau misalnya hadiahnya hanya satu, itu satu. Kan ada lagi seurannya kan, urunan lagi seurannya. Nah, nanti tidak parenting, nanti ada penilaian, terus kita di sini pokoknya bagaimana, artinya kita makan bersama di sini. Kalaupun ada yang dibawa ke rumah, alhamdulillah, ini ada rezekinya kamu orang ini. Kalau nggak ada yang gimana? Nanti suatu hari nanti, karena surat ini kan sekarang mah pendek, si semester ini mah pendek. Karena terpotong sahur, terpotong boboran. Tapi mudah-mudahan setelah boboran masih ada waktu, nantinya boborannya Mei awal kan ya. Sebelum bagi rapor ada momen saya ingin mengadakan acara suami family gathering berapa daya dan ibu dan anak, acara ibu dan anak buat yang biayanya saya ingin mengadakan game bu melihat tadi kantor posting game guru ya guru-guru ya. Nah itu nanti yang melaksanakan sambil piknik sambil game ya mencari bersama. Jadi seperti itu ya. Jadi pas keluaran lah ya, kalau ada nama Maret ada ini dipersiapkan layak lain itu ya Bu. Atur mohon terima kasih juga. Kita lanjut dengan kapal. Ibu-ibunya di sini semua ya boleh. Oke, di Parayun ini di MT Jaya. Sampai kayak ngalangan kamera ya masuk YouTube ya insya Allah. Nama jangan teh asam urat cenah meninggarane nya. Di sini nih. Oke, udah siap ya, kita mulai ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yaqtawi ali. Gimana kabarnya Bunda pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Mengajarkan dari TikTokan wah. Oke, Bunda, biasa kalau ritual sama saya ketika saya tanya gimana kabarnya Bunda pada pagi hari ini, jawabannya alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Yes. Tambah satu gerakan lagi. Iya. Sama gerakannya ya. Siap? Gimana kabarnya Bunda pada pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Yes. Kenapa seperti itu Bunda? Karena ternyata menurut penelitian emosi manusia itu sifatnya bertahan 12 jam ke depan. Jadi kalau Bunda manyun pagi-pagi maka dipastikan bakal manyun sampai sore. Kosong itu Tara. Makanya Bunda pagi-pagi itu kita tidak boleh punya masalah sama anak, sama suami, apalagi sama tetangga.
Ya. Karena biasanya ibu-ibu pasti aja budak subuh kenete gara-gara susah makan, susah bangun, susah mandi. Ditambah suamina pika sebelah. Ditambah di isuk kene aya tetangga meuli kulkas baru sok haludang tara. Ya geun bae lah meninggal tetangga meuli kulkas baru haludang mah wajar Bu, anu teu wajar teh lamun ninggal tetangga kawin deui hayang deui tah. Maka dengan demikian Bunda, karena memang emosi manusia itu sifatnya bertahan 12 jam ke depan, maka pagi-pagi itu kita harus tetap ceria. Nah, biar tetap ceria, pagi hari ini kita mulai aktivitas hari ini itu dengan sedikit games dulu ya sebentar Bunda. Gamesnya sederhana saja Bunda, nggak harus loncat-loncat, kudu joget-joget ya Bunda. Karena gamesnya itu saya ambil dari negeri Cina yang biasa dikenal dengan Cing Cirimi. Ya. Jadi kalau nanti Bunda saya bilang satu itu gini ya, gerakannya adalah langsung kayak gini, set. Ya, pakai apa? Pakai suara ya, set. Satu, set. Dua, set. Suaranya apa? Ya. Kita coba ya, oke. Satu. Lurus Bunda, nah jadi jengkol, lurus. Tekan di kia-kia lurus. Siap? Satu. Satu. Dua. 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 Kalau saya bilang buaya, Bunda nanti bukan yang 3 dulu ya, nanti 3. Kalau sudah 3, nanti tangannya yang ini ke temennya. Jadi kalau saya bilang 3, tangan yang tadi gini, ya ini giniin ke temennya. Ke yang ini, nah ini jadi gini nih. Nah, ya, siap ya. Nah, kan tadi yang kanan ngacung, yang kiri kayak gini. Berarti yang ngacung ini ke tangan yang kiri temennya. Nah, ibu jadi dia dua nana. Ini ewang ya ka dia. So. Nah, ini ke sini tangannya. Ini ke sini. Nah. Jadi dua nana kunaon sih? Nah, betul. Nih. Nah, siap ya. Oke, sudah ya. Kalau saya bilang, ayo Bunda, nah ngarulang. Kalau saya bilang gini, ini suaranya celep ya. Celep. Jadi kalau saya bilang 3, celep. Ya. Siap ya, coba. 1. 2. 3. Kayak dikira ya, lurus. Siap ya. Dan kalau saya bilang buaya, nanti ini ditangkap. Nah, yang ini ya, ditangkap. Dan yang ketangkap nanti harus maju ke depan. Ya. Nanti yang maju ke depan dapat hukuman. Ya, nah jadi ngadek-dek. Oke, sudah siap ya. 1. 2. 3. 3. Siap ya. Oke, saya bercerita ya Bunda, nanti kalau di tengah-tengah ceritanya ada kata buaya ya nanti ditangkap ya, siap. Pada hari Minggu saya sedang berjalan-jalan ke kebun binatang. Kemudian di kebun binatang ada kuda Nil, ada harimau, ada kuda, ada buhani. Buhani itu saya semuanya. Namun buaya ditewak, kamu buhani mah nanti ditamahan, anu kena hukuman teh jeung nu ngarenya ya. Tolong sieun ka harus ya jadi kieu. Ya siap. Siap ya. Cepet giniin buhani. Kemudian buhani sedang ngasih makan kelinci. Tiba-tiba buhani disamperin ular dan ularnya itu dimakan buaya. Banyak pisang ini kata-kata. Lain sih kurang kacamata. Singkatan.
yang meriah. Itu games pertama dulu ya Bunda, loba teuing game moal materi gitu ya. Oke, insya Allah di tengah-tengah masih ada games lagi. Nah itu sedikit Bunda supaya kita tetap ceria di pagi hari, karena tadi emosi manusia itu sifatnya bertahan 12 jam ke depan. Dan kemudian di sini bagi Bunda yang suka marah-marah, cung, anu sok nyingitan budak mah. Ya. Mending ngacung daripada dibacanya. Oh tuh, tumpengnya asinnya kayak leungit. Nah Bunda ya, bagi Bunda yang suka marah-marah di sini Bunda ternyata ada terapi bagi Bunda yang suka marah-marah. Bundanya nggak harus datang ke rumah sakit atau ke psikologi ya. Ditutup aja. Tolong. Ya. Oke, sudah ya. Lanjut, sudah. Oke, terapi emosinya sederhana sekali Bunda, gratis. Yang ternyata menurut penelitian ketika kita tepuk tangan itu bisa mengeluarkan emosi negatif sekitar 30%. Cuman tong tepuk sorangan di jalan ya. Kan di sini. Dan tepuk tangannya bukan kayak gini Bunda, tapi ketemu jari-jarinya semua. Nah, itu bisa mengeluarkan emosi negatif sekitar 30%. Ditambah dengan tersenyum itu ternyata Bunda bisa mengeluarkan emosi negatif sekitar 20%. Maka dengan demikian bagi Bunda yang sering tepuk tangan sambil tersenyum itu bisa awet muda. Lamun Bunda hayang leungit kokolo teunana, tahu kokolo teh? Ya. Teu kudu disablon Ibu ya. Anu beureum dina pipi teh naon? Teh sablon, tapi mana sablon. Nah, teu kudu ya. Kenapa? Karena dengan tepuk tangan sambil tersenyum itu bisa membuat kita awet muda. Maka kita coba apakah jadi 17 tahun atau henteu-nya. Siap? Oke. 1, 2, 3, boleh tepuk tangan dulu yang meriah. Nah. Lumayan agak cerah, tadi hujan angin dodar gitu. Sigana air pasnya di mana? Maka demikian Bunda, saya punya saran di rumah kalau suami Bunda suka marah-marah, jadi lamun suami ke marah-marah teh tong ikutan marah-marah. Tepuk tangan. Tepuk tangan aja. Insya Allah Bunda dicabok. Bisa ditabur. Tadi praktek dan bahaya. Kenapa seperti itu Bunda? Karena Rasulullah dulu pernah berjalan-jalan di kota Mekah, kemudian menemukan seorang ibu-ibu yang sedang menggendong anaknya dan anaknya nangis luar biasa tidak berhenti. Dan si ibu-ibu ini bertanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang harus saya lakukan terhadap anakku ini? Rasulullah menjawab 3 kali, la tagdob, la tagdob, la tagdob. Apa artinya Bunda? Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Kenapa kita tidak boleh marah-marah Bunda? Karena Deddy Kombujer pernah mengundang seorang nenek-nenek usianya itu hampir 400 tahun Bun. Dia punya 8 anak, anak paling bungsunya udah hampir 100 tahun. Dan setelah ditanya sama Deddy Kombujer, "Nek, apa rahasianya kenapa bisa panjang umur?" Si nenek ini menjawab dengan satu kalimat, "Saya tidak pernah marah seumur hidup saya." Sedangkan ibu di jam genep ke jam salapan sebarang kali nyalakan budak tadi diem. Nah makanya wajar saya mah awet muda, ibu mah cepet inalillahi. Jangan. Makanya tadi ya kita harus tetap ceria supaya bisa tetap awet muda. Nah kemudian yang selanjutnya Bunda, sayangnya hari ini saya nggak akan bahas terkait dengan emosi manusia, cuman hari ini saya akan bahas terkait dengan inner child. Apa itu inner child Bunda? Sebelum saya mulai ke materi, perkenalkan diri dulu, nama saya Pak Kodar dari Biro Psikologi Madinah Gempita. Kalau Bunda mau ingat nama saya itu ingat aja Lailatul Qadar ya. Karena kebetulan saya lahir pada tanggal 27 Ramadan Bunda. Sebentar lagi ulang tahun, alhamdulillah tumpang nanti payun. Dan kemudian alhamdulillah Bunda, saya leader di Psikologi Madinah Gempita untuk Cimahi, Bandung, dan Bandung Barat. Dan alhamdulillah saya sudah tersertifikasi hipnoterapi. Ada yang mau saya hipnotis di sini? Bisa bongkar. Nah, karena di hipnoterapi itu Bunda kan ada hypnosmoking. Jadi bagi suami Bunda yang suka ngerokok, soalnya banyak hari ini suami teh hari rokok belaan nganyuk ngahutang, hari bias teu kabeli gitu kan. Hari suami teh hari kana rokok belaan nganyuk ngahutang, hari pamajikan hayang seblak teu ditambelikeun gitu kan. Nah, itu bisa diberhentikan dengan hypnosmoking. Dan kemudian juga Bunda di hipnoterapi itu ada hypnoslimming. Buat ibu-ibu yang pengen langsing. Ya. Jadi Bunda bisa langsing tanpa harus diet, tanpa harus olahraga. Bisa makan bakso 5 mangkok sehari tanpa harus ini gak akan jadi gendut. Ada yang mau? Si
Silakan Bunda yang mau hypnoslimming silakan datang ke kantor Bunda, 500.000 sekali pertemuan. Duit di baso mama. Nah, yang membuat langsingnya mungkin bukan hipnoterapinya, Bunda bukan hypnoslimmingnya, tapi 500.000 nah. Soalnya balik ke bisa balik ya. Dan kemudian kantor kami itu ada di Brigip, Bunda di Brigip Cimahi. Jadi anu sok ka Brigip pasti ngalewat ke kantor ya Bunda. Ayo ka Brigip minggu kamari. Nah kemudian juga alhamdulillah Bunda saya sudah tersertifikasi body language. Jadi saya bisa baca bahasa tubuh Bunda hari ini. Tanpa ngomong pun saya bisa tahu Bunda itu kayak gimana. Nah jadi taruh rumpul. Ya, jadi saya bisa lihat mana yang senyumnya membawa luka itu kelihatan. Atau pura-pura tersenyum tapi rawu Bunda ya. Nah, rawu ikut utang ngomong lagi. Makna para reman HP-na bisa lupa nelpon ya. Nelpon tuh nagih. Nah itu ya. Cuman hari ini saya nggak akan buka aib Bunda, yang mau dibukain aibnya silahkan di belakang aja. Bahaya karena hari ini di sini saya akan bahas terkait dengan inner cheat. Inner cheat itu apa sih Bunda? Karena kan inner itu banyak ya, ada inner beauty, ada inner handsome, ada inner cheat. Kalau inner beauty itu Bunda cantik itu dari dalam bukan dari luar. Jadi kalau Bunda pengen terlihat cantik, teu kudu buukna di beureman, halisna di hideungan, pipina di blokonan. Ada bilang hideung cik atuh mikir. Kenapa seperti itu Bunda? Karena cantik itu dari dalam bukan dari luar. Karena menurut teori kuantum Bunda, emosi dan perilaku manusia itu sebuah gelombang yang dimana tidak terlihat tapi ada. Makanya lamun Bunda duduk sama orang nusok ngomongkeun batur kira-kira panas atau adem? Nah, gening betah 2 jam teu beres-beres. Ketika diteangan satu salaki ka mana ieu pamajikan urang teh ditinggali teh keur ngagosip. Omong panas tapi betah. Nah, kenapa panas? Karena memang emosi itu tadi tidak terlihat tapi ada. Dan kemudian kalau Bunda duduk sama orang yang suka baik hati nolong orang, maka itu akan kerasanya adem atau panas, Bu? Adem. Kenapa? Karena emosi manusia menurut teori kuantum. Tahu teori kuantum? Kompor? Ayah kan merek kuantum. Nah, teori kuantum itu teori pembentukan alam semesta, bahwa emosi dan perilaku kita itu sebuah gelombang yang dimana dia akan membentuk tubuh kembali di pinggir kita. Jadi di pinggir kita ini ada bentuk tubuh yang dibentuk oleh emosi, dan cuman ini gelombang, tidak terlihat tapi ada. Dan cantik atau jeleknya bentuk tubuh ini itu tergantung dari emosi yang keluar. Jadi lamun Bunda nasok ngomong ke batu, nganyuk taramayar, kemudian darmaji, dahar 50 hiji. Maka di sininya itu Bunda matanya bolotot, bibirnya berdarah, punggungnya bolong kayak sinder bolong. Nah, itu sok ngomongkeun batur. Tapi Bundanya baik hati, suka nolong orang, gampang bergaul, kemudian apa sok nganyukeun uang bae tarang mayar oge, aya nu kitu teh. Aya nu sok nganyukeun duit bae teu mayar oge. Kami aya sok ka dieu teh Nabi Priyogi. Maka di sininya itu akan kelihatan cantik Bunda, karena tadi cantik itu dari dalam bukan dari luar. Makanya kenapa kalau Bunda selalu melihat penampakan ya, itu gak ada yang kayak Syahrini. Betul nggak? Selalu menyeramkan, selalu berdarah-darah, bolong, matanya bolotot. Kenapa? Karena jin itu dia sebuah gelombang yang dimana tidak terlihat tapi ada, dan dia hanya bisa menunggangi gelombang yang sama dengan dirinya. Jelas sampai sini Bunda? Makanya yang masih suka ngomongin orang lain segera bertobatlah, istighfar dulu ya. Dan kemudian Bunda ada inner handsome. Kalau inner handsome itu biasa dikenal dengan wajah Korea hati Mekah. Jadi lamun ibu ke selfie ya dina status, kemudian ke caption nanti wajah Korea hati Mekah. Insya Allah anu ningal ongke. Atau udah menilelewihi ya wajah Korea hati Mekah. Tapi kalau inner cheat itu Bunda biasa dikenal di psikologi itu dengan luka batin. Kenapa luka batin? Karena hari ini banyak anak di bawah 7 tahun yang dia mengalami luka batin tidak tersembuhkan. Akhirnya mungkin Bunda sering melihat anak TK sama SD dia rajinnya luar biasa, ke masjidnya rajin, sholatnya rajin, kemudian belajarnya rajin. Tapi kunaon pas SMP dia ngarokok, bolos sekolah, mabok, hamil di luar nikah, bahkan ada yang sampai jamur pun. Ada surat. Jamur teh janda di bawah umur ibu, tarik-tarik teh mikir teh. Jamur teh. Oh, ingat karena tumpeng. Jadi jamur teh Bunda, janda di bawah umur. Kenapa banyak seperti itu? Padahal ketika kecil dia rajinnya luar biasa, baiknya luar biasa di papatan antara ngelawan.
Tapi kenapa ketika SMP dia malah bolos sekolah, berhenti sekolah, ngerokok, narkoba, dan yang lainnya? Karena ini jawabannya Bunda, dia mengalami luka batin ketika kecil tidak tersembuhkan. Lalu apa penyebab luka batin? Yang paling pertama, penyebab luka batin itu adalah korban kekerasan. Karena sudah jelas hari ini banyak sekali orang tua yang pengen anaknya taat itu dengan cara sekali hauk, 2 gaplok, 3 cabok. Oh, saya orang baca ya. Jadi taruh rumpus yang dibaca. Nah, kenapa banyak hari ini orang tua yang seperti itu? Akhirnya Bunda yang terjadi adalah banyak sekali ini tuh anak-anak yang taatnya itu karena takut, bukan taat karena cinta. Tulis ke status. Hari ini karena banyak anak-anak yang taatnya karena takut, bukan taat karena cinta. Jadi wajar lamun hari ini Bunda, banyak sekali anak-anak yang lebih mencintai HP bapak dan mamahnya dibanding mama dan bapaknya itu sendiri. Betul nggak? Jadi lamun bapaknya balik gawe, anu paling pertama ditanyakan naon kira-kira Bunda? Paduli teh bapak nama kebalik deh, yang penting HP-nya balik deh, gitu kan? Makanya wajar Bunda, kemarin di Tasik itu ada seorang nenek-nenek dan kakek-kakek Bunda meninggal tanpa pengetahuan siapapun, padahal punya 8 anak nabalelem, rumahnya gede-gede Bunda, mobilnya banyak-banyak, tapi tidak ada satu anak pun yang tahu bahwa orang tuanya meninggal, orang tuanya sakit-sakitan, orang tuanya kelaparan, orang tuanya kesepian, padahal punya 8 anak balelem kabeh. Kenapa seperti itu? Karena ketika kecil, si anak ini lebih banyak mencintai HP bapak dan mamahnya. Ketika sudah dewasa, wajar kalau anak ini lebih mencintai pekerjaannya dibanding orang tuanya. Kenapa seperti itu? Karena hari ini banyak sekali anak-anak yang taatnya itu karena takut, bukan taat karena cinta. Karena Bunda, kalau anak Bunda taatnya karena cinta, Bunda mungkin sering nanya ke saya banyak sekali ya, Pak Kodar, kenapa anak saya susah sholat, susah makan, susah mandi? Kamu di papatahan ngalawan, jawabannya cuma satu Bunda, dia taatnya karena takut, bukan taat karena cinta. Karena kalau anak sudah taat karena cinta Bunda, kita pernah mendengar kisah yang sangat romantis dari seorang Nabi Ibrahim. Pada waktu itu Bunda, Nabi Ibrahim minta leher sama Nabi Ismail, ya Ismail, aku diperintahkan oleh Tuhanku untuk memenggal lehermu. Tapi apa yang dikatakan Nabi Ismail Bunda pada waktu itu? Ya ayahku, kalau memang itu perintah Tuhanmu, maka lakukanlah. Kalau anak sudah taat karena cinta Bunda, jangankan disuruh sholat, jangankan disuruh makan, jangankan disuruh belajar, leher pun dia akan kasih ke orang tuanya. Lalu kenapa hari ini anak kita ketika disuruh makan itu sulitnya luar biasa, disuruh belajar itu sulitnya luar biasa? Karena jawabannya satu Bunda, anak kita masih taatnya itu karena takut, bukan taat karena cinta. Lalu kumaha dong Pak cara menumbuhkan cinta di dalam hati anak kita? Bunda, cara menumbuhkan cinta di dalam hati anaknya bukan dibere jajan wae, bukan dibere mainan wae, bukan dibere HP wae, tapi dengan cara skin hanger. Nah, entah skin hanger teh Bunda, kan skin teh glowing ya Bunda, hanger teh gantungan baju, tak pangbelikeun di Brigit loba ya. Jadi gantungan baju anu glowing. Kan ibu-ibu mah apalna skincare-nya supaya glowing. Bukan ya Bunda, skin hanger teh sentuhan nyaman di bagian kulit. Dan ini ada ceritanya. Kemarin itu saya kedatangan klien Bunda kelas 1 SMP. Dia ketangkap sama BNN, Badan Narkotika Nasional, karena terbukti menjadi seorang pengedar narkoba. Kelas 1 SMP. Kemudian setelah ditangkap Bunda, diceklah air pipisnya. Ternyata anak ini tidak mengkonsumsi narkoba sama sekali, padahal dia seorang pengedar. Kemudian yang kedua, diceklah silsilah keluarganya. Ternyata Bunda, anak ini anak seorang pejabat, rumahnya gede, mobilnya banyak. Lalu kira-kira menurut ayahnya Bunda, semua keinginan anak ini selalu dipenuhi. Lantas kira-kira buat apa dong anak ini ngadarin narkoba Bunda? Buat uang kan ayahnya kaya raya Bunda, dikonsumsi juga tidak tadi. Buat apa dong Bunda? Halo, kenalan? Pesanan batin. Nah, karena waktu itu kami bingung Bunda, kenapa anak ini ngadarin narkoba. Kemudian kami suruhlah si anak ini bertemu sama orang yang nyuruh ngadarin narkobanya di sebuah mall. Ternyata yang nyuruh ngadarin narkobanya itu Bunda, om-om orang Australia. Menurut keterangan si orang Australia ini, dia sampai parenting dulu 3 bulan berturut-turut Bunda, dengan harapan bisa merangkul anak-anak yang galau sehingga bisa dimanfaatin untuk ngadarin narkoba. Nah,
Orang Australia bunda, dia sampai parenting dulu 3 bulan berturut-turut dengan harapan merangkul anak yang galau supaya bisa dimanfaatin untuk ngadarin narkoba. Sedangkan kita pengen anak kita soleh-soleha, pengen anak kita jadi polisi, tentara, dokter di masa yang akan datang. Sabara tahun sekali parenting di dia. Ya kita karek Pak dumewe dia yang ke sekolah gitu kan. 2 kali Pak. Ya, 2 kali ya alhamdulillah ya. Nah, kenapa saking pentingnya bunda kita yang pingin anak kita soleh-soleha, kita nggak tahu caranya mengarahkan anak yang baik itu kayak gimana. Orang Australia pengen mengarahkan anak yang galau itu sampai 3 bulan bun. Saking pentingnya parenting bunda, cara mengarahkan orang-orang yang galau. Lantas apa bunda yang dilakukan sama orang Australia ini di sebuah mall? Yang paling pertama dia lakukan adalah menepuk pundak anak ini 3 kali. 1, 2, 3. Kemudian yang kedua si orang Australia ini nanya, sayang kamu bahagia nggak hari ini? Lantas bunda apa yang terjadi setelah itu di luar dugaan kami, ternyata si anak ini langsung nangis-nangisnya, kemudian meluk omnya, dan si anak ini mengungkapkan perasaannya, hanya om yang paham saya, hanya om yang tahu saya. Padahal si orang Australia cuma nanya, sayang kamu bahagia nggak hari ini? Tidak minta untuk dipeluk, tidak minta untuk nangis, tidak minta untuk mengungkapkan perasaannya. Tapi kenapa si anak ini melakukan itu semua bunda? Dan apa yang kita lakukan ke anak kita ketika anak kita pulang sekolah? Apa yang paling pertama kita tanyakan? Yang paling pertama ditanyakan ketika anak pulang sekolah teh biasana pamulangan mana pamulangan? Tadi dia aja naon PR mana siapa PR kalau lagi? Innalillahi bunda, yang paling parah lagi di Cimahi naon cing bunda, anu paling pertama ditanyakan ketika anak pulang sekolah naon cing? Tupperware mama mana? Ibu-ibu ayeuna mah lebih takut kehilangan Tupperware dibanding anaknya. Ngajarkeun teh cenah pada Tupperware mah mahal, cicilanna can beres. Da anak nggak bisa nyieun deui keun bae. Innalillahi ya. Jadi bagaimana anak kita mau cinta terhadap kita bunda, sedangkan ibu dan bapaknya lebih mencintai pamulangan, lebih mencintai Tupperware dibanding anaknya bunda. Makanya bunda sok bayangkan hari ini lamun suami bunda tang ngojek papanasan kehujanan di luar sana masuk angin, kemudian dia sampai menahan lapar bunda dengan harapan bisa membawa sedikit uang dan makanan ke rumah. Tapi lamun rata-rata yang paling pertama ditanyakan ke ibu-ibu ketika suami pulang kerja itu naon? Uang. Pendapatan mana tukang pancing lagi di bulan. Wajar tuh bunda lamun salaki hayang kawin deui. Jangan wajar teh. Nah, jangan ragu-raguin. Wajar bunda, kenapa? Karena yang paling pertama mungkin dia teh di jalan bunda dia teh mau tabrakan, mungkin di jalan dia teh pulang dicarekan, mungkin tadi di jalan teh dia nahan lapar dengan harapan bisa membawa sedikit uang dan makanan, dengan harapan bisa membahagiakan istri dan anaknya di rumah. Tapi yang paling pertama ditanyakan bukan sayang kamu bahagia nggak hari ini? Masuknya kayak gitu. Atau pada misalkan nanya gitu mah asa garete gitu. Terus datara gitu. sama suaminya, kamu bahagia nggak? Kenapa harus sama-sama ya? Tapi kan nggak ditanya. Ya, berarti suaminya harus ikut parenting sekarang ya. Kayak curhat tuh lah kayak Kan itu kan harus nanya, kita nanya kan ke suami kamu bahagia nggak? Terus kitanya ditanya nggak? Berarti harus sama, maka parenting teh kunaon ibu-ibu. Bapak-bapaknya nanya. Iya. Nah, makanya kayak orang jelaskan lagi-nya, kayak jelaskan lah. Kurang. Makanya bunda, hal pertama yang harus kita tanyakan ke suami kita dan anak kita pertama kali itu adalah ketika suami kita pulang kerja dan kemudian anak kita pulang sekolah itu adalah, sayang kamu bahagia nggak hari ini? Kenapa? Karena ini itu adalah kata yang sederhana, semua orang bisa mengucapkan, tapi untuk mempraktekannya sulitnya luar biasa, betul nggak? Pertama karena mungkin gengsi, tadi gara retek gitu ya, dan lain-lain. Dan kemudian yang selanjutnya bunda, tepukan pundak yang dilakukan sama orang Australia ini bukan teknik hipnotis bun. Saya sering mempelajari teknik hipnoterapi, tidak ada cara menepuk pundak orang. Yang saya tahu pundak itu adalah titik kenyamanan, titik kepercayaan bun. Jadi kalau orang ketika ngobrol disentuh bagian pundaknya, dia akan nyaman, dia akan percaya. Ya, kalau orang sudah nyaman dan percaya, maka apapun yang kita inginkan dia akan lakukan. Makanya bunda, lamun bunda mau nyuruh belajar sholat makan ke anak itu sentuh dulu bagian pundaknya. Yes, karena pundak itu adalah titik kenyamanan. Jadi lamun bunda hayang kulkas anyar kasalah kita toko akan manyun 2 minggu. Karena ibu-ibu mah biasa ya, lamun hayang kulkas anyar teh, nah bapak teh manyun mah tala dipanggeulikan gitu. Ya.
Kenapa? Karena bunda, titik skin hanger yang harus diberikan untuk anak laki-laki itu ada di telapak tangan, pundak, punggung. Gitu ya, telapak tangan, pundak, punggung untuk anak laki-laki. Untuk anak perempuan, titik skin hangernya itu ada di telapak tangan, pipi, punggung, perut. Nah, yang harus men-skin hanger itu bunda, karena menurut penelitian anak yang kekurangan skin hanger itu dia akan tumbuh menjadi anak yang negatif thinking sama emosional bun. Jadi negatif thinking itu sok aya geningan tetangga anu julidna luar biasa, urang ngalewat oke salah, urang melong oke salah bunda, urang ngalewat tepunten ge salah, buat tepunten teh urang teh jadi buntu ya atau terus. Kenapa ada orang-orang julid yang kayak gitu? Karena orang julid kayak gini teh biasanya suka jadi virus bunda di lingkungan. Maksudnya teh anu lain nama happy seru-seru, maneh nama kasurupan sorangan. Jadi batur mah ke selfie, botrang, maneh nama kawe saya sorangan ngerti ngacak-ngacak naon. Nah, kenapa seperti itu? Karena ketika kecilnya dia kekurangan skin hanger, akhirnya tumbuh menjadi anak yang emosional sama negatif thinking, selalu berprasangka buruk terhadap orang lain. Karena itu kekurangan skin hanger. Dan kemudian bunda, skin hanger yang harus dilakukan atau diberikan ke anak itu bukan oleh ibunya tapi oleh bapaknya. Kenapa? Karena yang harus ngasuh anak itu sebetulnya bukan ibunya tapi bapaknya. Aduh ya. Sok mereka gancang bikin ke bapana. Makanya sok heran atuh parenting teh hayo wae ibu-ibu wae ya. Ari bapana teh. Nah, kenapa seperti itu bunda? Karena anak di bawah 7 tahun itu hampir 100% menggunakan emosi. Makanya anak di bawah 7 tahun wajar lamun hayang jajan kok torolong, rewel, nangis, manja. Kenapa? Karena anak di bawah 7 tahun hampir 100% dia menggunakan emosi. Dan kabayang bunda, anak anu menggunakan emosi ini diasuh sama ibu-ibu yang fitrahnya bunda 80% pakai emosi juga. Kabayang kan? Jadi lo emosi ketemu emosi, seuneu ketemu bakal kumaha kira-kira bunda? Kahuruan, makanya wajar lamun ibu-ibu jeung budak di subuh nepi ka sore teh hayo we pasea kan. Dimulai masalah mandi, masalah makan, masalah jajan, masalah pakai baju, semuanya jadi dipaseakeun. Kenapa? Karena emosi ketemu emosi. Makanya bunda, anak di bawah 7 tahun itu supaya lebih tenang, supaya nggak emosi itu harus di-skin hanger oleh bapaknya. Kenapa? Karena laki-laki itu 80% pakai logika. Fokusnya di solusi, bukan fokus di masalah. Misalkan hari ini bunda jalan-jalan tak ke Brigip ya, kemudian bawa anaknya. Kemudian pas di Brigip bunda anaknya teh leweh gara-gara ninggal mau mobilan gede hayang dipanggulikeun gogorentelan tah. Karena leweh bunda gogorentelan akhirnya dipanggulikeun bebelaan teu meuli cilok jeung seblak kan ya. Kemudian pas di rumah bunda mobil-mobilan teh dipotongkeun banna kira-kira kumaha? Sia liwat-liwat teh aing jalan teu meuli seblak gitu kan. Dan kemudian yang selanjutnya bunda, tapi lamun ku bapana deh ambil lem, dilem lagi, jalan lagi. Kenapa? Karena laki-laki itu fokusnya di solusi, bukan fokus di masalah. Karena fitrahnya laki-laki itu bunda 80% pakai logika. Makanya di sini bunda, anak di bawah 7 tahun itu dia perlu peningkatan akal dan logikanya, dan itu hanya bisa ditumbuhkan oleh bapaknya. Kumaha tuh pada suami abi mah Bang Oi jarang balik. Gampang bunda kawin deui hese-hese teh. Kenapa? Karena anak yang kehilangan sosok ayahnya, anak yang kekurangan kasih sayang dari ayahnya, dia akan tumbuh biasanya menjadi anak yang negatif thinking sama emosional. Makanya supaya anak bunda tenang, ketika dia minta jajan, tahu bahwa mama nggak punya uang. Ketika jajan es krim tidak boleh terlalu banyak. Bagaimana supaya mereka tahu itu semua? Ya tadi ditumbuhkan dulu akalnya, supaya mereka tahu mana yang baik, mana yang buruk. Jelas sampai sini? Nah, kemudian yang selanjutnya bunda, bagi bunda di sini yang punya anaknya yang suka marah-marah, emosional, lamun hoyong jajan, hoyong pok torolong, itu bunda, anak yang emosional sama hiperaktif, tedeik cicing, lulumpatan wae, jalannya tiba baranting bunda ya, sok tetengkas ka babaturanana. Nah, jadi anak yang suka galak ke temennya atau aktif atau emosi itu bunda bukan karena anak ini bedegong atau karena turunan, tapi penyebabnya cuma 2, gula sama tepung. Jadi kalau anak muda pengen gak hiperaktif sama emosional, dikurangi gula sama tepungnya. Susu, coklat, permen, es krim, daging, nugget, sosis, mie. Udah ada anak, tuh udah kabit pak.
Jelas ya. Jadi penyebab anak emosional sama hiperaktif itu gula sama tepung, Bun. Nah, kemudian harus makan apa dong anak Bunda? Bunda, kalau warna ketenangan manusia itu Bunda warna hijau. Jadi kalau Bunda pengen anaknya tenang, ketika dia minta jajan hoyong tolong, itu kasih kangkung. Wow ya, insya Allah tuh lulus tuh. Ya. Karena warna hijau itu warna ketenangan. Makanya kenapa orang Sunda masuk kayak istilah lulus lihat ya. Saropan balai prarama. Kenapa? Karena orang Sunda mah lamun doma beuki mana lagi beuki. Maksudnya resep lalapan gitu ya, resep nu hejo-hejo, akhirnya karena karakter juga jadi lebih ini. Nah, kenapa hari ini anak-anak loba nu heuras, di papatahan ngalawan, diarahkeun susah. Nah, kenapa seperti itu? Karena tadi terlalu banyak mengkonsumsi tepung sama gula. Terutama dikasih susu yang banyak itu tidak boleh, Bunda ya. Karena untuk kepintaran anak itu bukan susu, Bunda, tapi ikan. Karena nutrisi paling bagus untuk otak anak itu omega 3 yang dihasilkan dari ikan. Makanya kenapa Jepang itu menjadi negara paling pintar di dunia karena konsumsi salmon paling tinggi. Jadi kalau anak Bunda pengen cerdas itu diberikannya apa? Ya ikan ya, ikan-ikanan, tongkol, kemudian salmon dan yang lain-lainnya. Ya bisa setting mah nilawe jeung emas loba kan. Bisa setting salmon. Usuk-usuk kan bapana? Orang ada mencek adiknya dirinya dibiri ya kalau bagaimana nang usuk ya. Orang dia mah apa soal usuk. Jelas ya? Yang kunaon Bunda lamun salah kita hari ini ngaku kumpul 2 jam teh kuat melinteuh kicep ya. Makanya Bunda lamun Bunda salah ki pulang nguseup teh pas buka pantat teh langsung goyang kumpul gitu kan ya. Kemana nya hari ini ngaku kumpul 2 jam teh kicep ada 3 orang 5 menit dia ngabalieur. Jelas ya? Nah itu ya Bunda terkait dengan emosi anak. Jadi tolong gula sama tepungnya dikurangi. Karena itulah penyebab anak hiperaktif sama emosional. Karena Rasulullah pernah mengatakan kamu itu adalah apa yang kamu makan. Jadi makanan itu berpengaruh sekali terhadap karakter anak. Bahkan di teori Abraham Maslow ya Bunda, pemenuhan pertama yang harus diberikan ke anak itu pemenuhan fisiologis, yaitu pelukan, sentuhan, dan yang selanjutnya adalah makanan. Makanya makanan itu berpengaruh sekali terhadap karakter anak kita. Makanya selalu kan Rasulullah merekomendasikan makanan yang harus diberikan itu makanan yang halalan toiban. Selain halal juga baik buat anaknya. Ya, susu itu kemudian nugget, mie dan yang lainnya memang halal Bunda, tapi belum tentu baik buat anak kita. Jelas sampai sini? Makanya lo kudu lobang melak kangkung ya. Anu melak kangkung kayak tong pohon ngabahan. Jelas ya sampai sini ya Bunda. Kemudian yang kedua Bunda, penyebab anak luka batin selain dari korban kekerasan yaitu korban perceraian. Karena sudah jelas ketika Bunda sama suami bercerai yang jadi korban siapa Bunda? Makanya Bunda, bagi Bunda yang mau kawin deui ya. Ada yang mau kawin lagi? Yang mau kawin lagi atau yang sudah menikah lah ya. Yang sudah menikah, niatkanlah segala sesuatu itu karena ibadah Bun. Kenapa? Karena kalau kita nggak niatkan segala sesuatu karena ibadah, insya Allah akhirnya itu akan lelah, capek Bunda ningkali kelakuan salaki anu ngusuk wae ya. Jalan-jalan wae ada orang kerja gabeas jeung teu boga gas teh dikata dipamulikeun. Nah capek kalau ningali nu kitu na wae Bunda, tapi coba kita niatkan segala sesuatunya karena ibadah. Karena kalau yang niatkan segala sesuatu ibadah, insya Allah akhirnya juga akan berkah. Jelas ya sampai sini? Kemudian Bunda yang ketiga, anak banyak yang luka batin itu hari ini gara-gara korban bullying. Ya, jadi banyak hari ini anak yang suka dihina oleh temennya, saudaranya, bahkan oleh orang tuanya. Tapi bully yang paling berpengaruh terhadap psikologis anak itu bukan dari teman dan tetangga atau misalkan saudara, tapi dari orang tua. Kenapa? Karena orang tua banyak yang ngebully anak dengan cara membanding-bandingkan. Si mancung, si pesek, si gendut, si langsing, si putih, si hitam, si lurus, si keriting ya. Halo. Nah, si Ganu rada dosa. Kenapa Bunda? Karena menurut Bunda itu sepele, menurut Bunda itu teh heureuy, Bunda, tapi ternyata menurut psikologis itu bisa menanamkan kebencian di dalam hati anak Bun. Jadi ketika kita membandingkan anak itu ternyata Bunda, kita sedang menanamkan kebencian di dalam hati anak kita. Makanya wajar hari ini banyak sekali perang saudara antara adik dan kakak, heureuy perebut warisan, ada anak melaporkan orang tua, bahkan di ujung Berung Bandung Bunda, di sana ada TK sampai tawuran.
Namun SMA mah geus biasa, ieu TK kabayan tuh numpan geus siga kumaha. Oh, batu mah gebot pas ngalungkeun bunda lain tarik kana kain cukup. Saking tarik. Dan setelah saya teliti, setelah saya ngobrol sama pihak sekolah, ternyata iya orang tua di sana cenderung geng-gengan dan lebih banyak membanding-bandingkan. Akhirnya anaknya tumbuh di dalam hatinya kebencian. Karena bunda, kalau anak bunda korban bully dari teman, dari saudara dan yang lainnya bunda, saya itu dari kelas 3 SD korban bully luar biasa bun. Kenapa? Karena gigi saya paling depan itu patah ketika kelas 3 SD. Bapak saya nggak punya uang pada waktu itu, jadi akhirnya nggak ditambal. Dan kemudian setiap hari saya menderita karena saya itu paling malas kalau ketemu sama Idul Adha. Karena sok dikebuli sama teman-teman saya, orang korbankan si kodat dan nggak makan. Itu setiap hari bunda, makanya saya paling malas kalau ketemu sama Idul Adha. Dan kemudian bunda, puncaknya kelas 1 SMP saya diangkat kaki dan tangan saya dikelilingkan satu sekolah dari kelas 1 sampai kelas 3 SD, dijatuhin di kayak gini bunda. Ya ini kepala saya bisa dilihat bunda, masih pitaknya masih ada, ini 15 jahitan ketika kecil. Dan pada waktu itu saya nangis ke mama, saya udah nggak mau sekolah lagi. Saya udah capek mas, setiap hari saya dihina, saya nggak jadi apa-apa juga nggak apa-apa. Saya sama mama aja, mama nggak pernah hina saya. Tapi apa yang dilakukan pada waktu itu oleh mama saya? Dia hanya bisa nangis-nangisnya sambil meluk saya. Karena orang tua mana yang tega dan rela melihat anaknya dihina, dipukul, apalagi sampai berdarah seperti itu. Dan kalau itu terjadi sama anak bunda, hari ini anak bunda ditonyok ke babaturanana di kumaha. Ayo menikeluti. Tapi waktu itu bunda, mama saya tidak datang ke sekolah, tidak datang ke kepala sekolah, tidak datang ke guru, tidak datang ke orang tua, tidak datang ke anak-anak teman-teman saya. Tapi dia mengucapkan satu kata yang sangat luar biasa dan ini merubah alur hidup saya. Dan dia mengucapkan bahwa kenbai dihinaan kebuat rumah dua muang borok, dek kuma cepat turge cek mama kamu paling ganteng salam dunia. Pada waktu itu saya hanya bisa nangis-nangisnya meluk mama, ngusapin kepala saya. Dan itulah yang membuat hari ini kalau mama masih hidup, dia pengen umroh, saya umrohkan bunda, walaupun saya nggak punya uang. Ya. Kenapa? Karena mama saya mengajarkan bahwa jangan pernah ikut campur terhadap masalah anak pun. Kenapa? Karena hari ini mereka harus belajar menyelesaikan masalahnya, karena di masa yang akan datang dia akan menghadapi masalah yang jauh lebih berat daripada menghadapi masalah dari teman-temannya ketika dibully, dipukul dan yang lainnya. Maka jangan pernah ikut campur terhadap masalah anakmu bunda, karena di masa yang akan datang anak itu akan menghadapi masalah yang jauh lebih berat. Dan ini tantangan orang tua hari ini. Saya melihat ketika saya selalu tes psikologi di sekolah-sekolah itu, hampir 95% anak hari ini itu kekurangan tata krama. Tidak tahu tata krama karena gara naon cing bunda, dikurung wae di imah. Curung anu sok ngurung wae budak di rumah. Kenapa? Karena dengan alasan bisi kasar, pak, bisi kabawakeun dan yang lainnya, bunda. Bagaimana anak kita mau tahu bahasa yang kasar? Bagaimana anak kita mau tahu orang yang galak? Bagaimana anak kita mau tahu orang yang baik, orang yang ramah dan lembut itu seperti apa? Kalau dikurung wae di rumah, bun. Karena anak kita itu bukan hewan peliharaan, mereka harus belajar bagaimana cara menghadapi orang yang kasar kayak gimana, orang yang baik kayak gimana, orang yang lembut seperti apa. Karena kita menyikapi orang itu tidak bisa dipukul rata, semua orang sama, semua orang memiliki karakternya, semua orang memiliki perilaku dan yang lainnya tidak bisa dipukul rata. Makanya bunda yang masih suka ngurung anaknya di rumah, bertobatlah ya, bertobat. Kenapa? Karena anak itu harus diajarkan tata krama, karena tata krama itu ada istilah di mana tanah dipijak, di sanalah langit dijunjung. Ketika di lapang anak itu harus lari, di masjid anak harus diam, di sekolah harus main. Semua tempat memiliki karakternya masing-masing, semua orang juga memiliki karakter masing-masing, tidak bisa dipukul rata semua orang sama. Jadi biarkan mereka menghadapi masalah sama temennya, dibully, dipukul, kemudian biar tahu bagaimana cara menghadapi orang-orang seperti itu, sehingga di masa depan dia akan tumbuh menjadi orang-orang yang kuat. Jelas sampai sini bunda? Nah kemudian yang selanjutnya bunda, efek dari luka batin yang tidak tersembuhkan ketika kecil yang itu terbawa menjadi dewasa itu biasanya suka menimbulkan gangguan kejiwaan di orang tuanya. Sebelum kita mulai ke gangguan kejiwaan karena bahasanya ala ringis, saya yakin di sini belum ada yang makan roti tadi pagi. Terus nuang roti itu tadi spaghetti. Ya, bala-bala.
Baik, saya yakin bundanya belum makan roti, jadi bahasa Ringis ini agak berat. Jadi sebelum saya mulai ke gangguan kejiwaan, kita games dulu sebentar biar agak rileks ya bunda ya. Silahkan berhadapan-hadapan sama temennya dua orang. Sametan terus dibayar, sametan. Saya anu gaduh masalah kan saya. Saya mah hareureuy. Berhadapan-hadapan bunda nggak harus berdiri, duduk saja dua orang ya. Oke. Bunda berhadapan-hadapan bunda dua orang ya, silakan ya. Sama yang di pinggir nih. Oke, saya. Oke. Itu Oke, sudah ya. Permainannya masih permainan cinciripit bunda ya. Jadi silahkan tentukan dari salah satu bunda siapa yang jadi upinnya, siapa yang jadi ipinnya ya. Oke, saya hitung sampai 5, silakan tentukan siapa yang jadi upin, siapa yang jadi ipin ya. 1, 2, 3, 4, 5. Cung yang jadi upin. Cung yang jadi ipin. Oke, silakan tempelkan tangannya sama temannya seperti ini kayak mau salaman, tapi jangan diginiin, cukup gini saja. Ya. Okay. Bunda, saya akan bercerita. Kalau di tengah-tengah cerita ada kata upinnya, si upin harus lepas, si ipin harus lewat. Nah, jadi kalau upinnya harus melarikan diri, si ipinnya harus nangkep. Yang ketangkep nanti itu harus maju ke depan. Ini mah asli bunda, gak kayak tadi ya. Ya harus maju ke depan. Yang kedua yang maju ke depan itu anu ngarenya dua nana jadi karir. Oke, siap ya. Oke, 1, 2, 3. Pada hari Minggu saya sedang berjalan-jalan ke alun-alun Lembang. Kulihat kiri dan kanan banyak sekali pohon cemara. Di bawah pohon cemara itu banyak sekali warung Uncle Mutu. Di warung Uncle Mutu itu ada Ato, ada Esan, ada Piji. Sanes Piji. Upin ipin ya, itu Piji mah ya. Kayak ngarenya kayak pelong-pelong gitu. Siap ya. Mereka sedang memakan SABCD. Kemudian datanglah Bang Saleh membawa hantaran. Kemudian datang juga Meme, Susanti, dan Upin. Oke, silakan yang ketangkep maju ke depan. Kasih semangat ya. Ayo maju. Jangan maju. Ayo di sini bunda. Di sini menghadap ke kamera ya, menghadap ke kamera. Berdiri bunda, berdiri ya, berdiri. Oke, hukumannya sederhana sekali, tidak perlu loncat-loncat, duduk murilingan alun-alun Lembang, duduk. Cukup muka jelek saja. Jadi silakan satu-satu orang ke depan maju kayak gini ya. Oke. Yang sudah silakan boleh duduk. Muka jelek lain muka cantik ya. Dibuka maskernya, antumannya muka jelek cantik. Siap, satu orang siapa dulu? Lihat ke kamera nanti masuk YouTube. Oke, siapa dulu? Oke, siap 1, 2, 3. Oke, boleh duduk. Silakan yang kedua. Silakan. Oke, tepuk tangan dulu yang meriah. Sudah? Pada demo. Wah, duduk lagi. Tepuk tangan dulu yang meriah, yang meriah. Oke, sudah ya. Kenapa pun mati? Nggak kelihatan, nggak kurang atas. Kurang atas. Jadi nggak kepotong. Oh, kepotong gini nggak apa-apa nanti. Oke, kemudian yang selanjutnya bunda, gangguan kejiwaan pertama yang ada di orang tua itu adalah biasanya gangguan kejiwaan paranoid. Paranoid itu biasanya ngajenol dina punuk bunda yang biasa dikenal keloid. Bukan ya bunda.
Paranoid teh bunda biasanya dikenal di Indonesia itu dengan istilah parnoan atau banyak ketakutan. Banyak hari ini bunda anu ngan mam jengkol sieun asam urat, mam asin sieun darah tinggi, salaki gawe sieun kawin deui. Kenapa seperti itu? Karena hari ini banyak sekali orang-orang yang mengidap gangguan paranoid, banyak ketakutan, sehingga orang seperti ini dia memutuskan tidak berhubungan dengan orang lain, hidup sendiri di hutan sama harimau sama ular. Dan kemudian bunda biasanya orang seperti ini muncul ya ketika kecil itu sering diasuh sama nenek atau kakeknya. Cung anu sok nitipkeun budak ka ninina. Banyak lain salah ninina bunda, tapi anu salah teh anu nitipkeun anak. Kenapa? Karena Allah teh anaknya titipan bunda ti Allah, tapi kunaon dititipkeun deui. Allah teh salah nitipkeun gitu. Kenapa? Karena di atas 50 tahun bunda, menurut psikologis itu fisik sama mental itu sudah berkurang, sudah tidak layak untuk mengasuh anak lagi. Makanya wajar kalau banyak anak-anak yang hari ini ketika diasuh sama neneknya gak boleh ini, gak boleh itu, harus ini, harus itu. Jadi akhirnya anaknya tumbuh menjadi anak yang paranoid. Ketika sudah dewasa dia banyak ketakutan. Bukan salah nenek atau kakeknya, tapi yang salah itu nitipkeun anak. Karena memang di atas 50 tahun kan sudah jarang yang melahirkan. Ada nggak yang melahirkan di atas 50 tahun? Jarang. Kenapa? Karena memang kondisi fisik sama mental sudah tidak memungkinkan. Jelas? Makanya masih suka nitipin anak, segera bertaubat lah. Kemudian yang kedua bunda, ada gangguan kejiwaan skizoid yang dimana biasanya si penderita cenderung kesulitan mengekspresikan wajahnya. Biasanya di ciri-ciri orang yang skizoid itu cek orang sudah mah beungeutna teu uyahan. Tahu tuh uyahan? Jadi di Islam dicarekan jeung diajak seuri teh sarua ekspresina teh cek orang sudah mah naonnya bahasana teh watados, wajah tanpa dosa gitu kan. Kenapa seperti itu? Karena ketika kecil dia sering korban kekerasan, akhirnya sok aya istilah tegar kalomen. Nah, jadi ketika sudah dewasa dia skizoid, jadi kesulitan mengekspresikan wajahnya. Kemudian yang ketiga bunda, ada gangguan kejiwaan skizotifal yang dimana si penderita cenderung menganggap dirinya punya indera keenam. Jadi bagi bunda di sini yang merasa bisa ngalengit atau bisa ngirim kata ke perut batur ya, segera buka JNE. Ya, segera. Insya Allah benar ya bunda. Kenapa? Karena terlepas dari benar atau tidak bunda itu punya indera keenam atau anaknya indigo bisa melihat makhluk halus, terlepas dari benar atau tidak, ternyata menurut psikologi itu gangguan kejiwaan yang dinamakan dengan skizotifal. Ya. Kemudian yang keempat bunda, ada gangguan kejiwaan antisosial di mana si penderita cenderung bengis. Jadi kenapa hari ini ada orang anu sakali hauk dua gaplok tilu cabok opat bacok, dan kenapa ada bega yang dia tega membacokkan golok ke punggung orang, nusukin pisau ke perut orang. Padahal secara normalnya bunda saya mah boro-boro nusukin pisau megangnya aja udah nggak kebayang. Tapi kenapa ada orang sesadis itu? Gara-gara dia mengalami gangguan kejiwaan namanya antisosial. Ya. Dan perbedaan antara antisosial dan psikopat, kalau psikopat mah bunda dari raut wajah itu nggak kelihatan galak. Orangnya baik hati, suka nolong orang, ngapa tersenyum, ramah, sok ngajak ngaliwet. Nah, kalian ngajak ngaliwet. Ada di rumah dia koleksi kepala orang. Karena biasanya memang orang psikopat sama antisosial itu sama-sama sadis. Perbedaannya kalau antisosial mah dari raut muka kelihatan bengis, tapi kalau psikopat mah tidak. Jadi kelihatan dari raut mukanya halus gitu ya, cute atau lucu. Tapi di rumah dia jadi ngaliwetna bangsona kepala orang mah ya. Nah itu bunda. Kemudian yang selanjutnya bunda, ada gangguan kejiwaan yang sering ada di ibu-ibu, yaitu gangguan kejiwaan histrionik, di mana si penderita cenderung cari perhatian dengan berpenampilan glamor. Lamun ngangetas teh boborelakan teh geuningan bunda bling-bling ya. Jadi lamun behel teh anu emas supaya sakalina cering-cering gitu ya luas. Nah, kenapa seperti itu bunda? Dan orang-orang histrionik itu biasanya ditandai dengan suka berpenampilan serasi dari kerudung sampai sepatu sama alas ya. Itu masalah kostum ya. Kenapa seperti itu bunda? Karena warna pakaian yang paling bagus dikenakan oleh kita itu yang 3 warna dikombinasi bun. Misalkan kerudungnya warna hitam, bajunya warna putih, celananya warna pink. Ya, terus bunda angkat kapasannya nak kecekan ya. Insya Allah masih. Bukan kayak gitu bunda, tapi yang paling bagus buat emosi manusia itu 3 warna dikombinasi sekaligus. Karena warna itu ada artinya bunda. Di ubun-ubun di sini ada warna ungu, mana ungu suaranya?
Ungu itu warna religius, sanes jomblo bundanya, sanes terong-terongan sanes ya. Tapi ungu itu warna religius. Kemudian di kening di sini ada warna biru dongker. Mana biru dongker suaranya? Wah, banyak banget. Biru dongker itu bunda warna ketelitian. Biasanya karena saking telitinya suka jadi hemat menuju pelit. Jadi lamun ngaliwat teh batur mah uduna 20.000, manehna mah 5.000. Ada dah kata lobana. Ya mantap karena salah kostum ukur. Ya, karena warna biru dongker itu warna ketelitian. Kemudian di tenggorokan di sini ada warna kuning. Mana kuning suaranya? Kuning teh ngabluang bunda kedah diseblok. Karena kuning teh warna kecerdasan rasional bunda makanya sok bararawel ya ibu-ibu. Kemudian di dada di sini ada warna hijau, tadi warna ketenangan. Kemudian di pinggang ada warna orange, itu adalah warna tanggung jawab. Kemudian di pinggang di sini ada warna merah, yaitu warna semangat dan seksual. Makanya bunda, salaki bunda tong loba teh dibere baju beureum sok kawin deui. Karena hari ini bunda saya melihat banyak anak di bawah 7 tahun syahwat seksualnya sudah banyak yang meningkat, sudah tahu pacaran, sudah tahu mana yang ganteng, mana yang cantik. Kemudian yang paling parahnya lagi banyaknya ibu-ibu yang sudah bebesanan. Padahal budaknya masih di bawah 7 tahun. Dan kenapa banyaknya seperti itu? Kenapa banyak hari ini anak syahwat seksualnya meningkat? Yang paling pertama karena sering memakai baju warna merah. Yang kedua suka tidur sama mama dan bapak di atas 2 tahun. Halo. Nasi garu masak. Nah, kenapa di atas 2 tahun itu tidak boleh tidur sama mama dan papa lagi, bunda? Karena ketika anak tidur, matanya mah merem, bunda, tapi otaknya selalu aktif. Dan otak ini mampu merekam kejadian apapun yang ada di sekelilingnya. Ayo kumaha sia lamun kitu. Egan mineng. Ya bunda, kenapa seperti itu bunda? Makanya dengan demikian bunda, ketika anak tidur matanya merem, otaknya selalu aktif dan ini mampu merekam kejadian apapun yang ada di sekelilingnya. Makanya kalau bunda mau melakukan hubungan seksual itu jangan di pinggir anak, karena itu bisa direkam oleh otak anak walaupun matanya merem. Jelas ya? Maka dengan demikian bunda, kalau bunda mau melakukan hubungan seksual itu silakan pindah heula kana kursi, silakan. Karena luhureun kompor oge mangga insyaallah nggak duduk. Di jamban mangga yang gak boleh itu di teras nanti ditonton orang ya. Kemudian pada kumaha di mamang sapetak bumina teh aya deui nya anakna ka teras kana lah bundanya. Beres ya leungit ta budak. Ya. Kenapa bunda? Karena tadi ketika anak tidur itu bunda ternyata bisa merekam kejadian apapun yang ada di sekelilingnya. Jadi lamun bapak jeung mama na keur bangkong sapintrong. Tahu bangkong sapintrong? Itu bisa direkam oleh otak anak bun, dan itu berbahaya. Nah makanya kenapa hari ini banyak anak hamil luar nikah atau janda di bawah umur, mungkin bukan karena pergaulan, mungkin bukan karena tontonan, tapi karena ini mereka sering merekam kejadian hubungan seksual bunda sama suami. Pada disimut, anger bunda disimut ya. Karena yang melihat itu bukan matanya tapi otaknya, dan otaknya itu sangat tajam sekali bunda, bisa menebus segala ini. Ya jelas ya. Karena cek Mangkus Nadima sok aya dina konten Kang Deddy Mulyadi ya. Ya, itu teh sok aya geuningan gaya-gaya bangkong sapintrong, marmor kapencet ya. Buluk-buluk. Nah, itu bisa direkam ketika anak tidur bunda. Makanya kalau anaknya belum bisa dipindah tidurnya, bunda minimal tadi bundanya jangan melakukan hubungan seksual di pinggir anak. Jelas sampai sini? Dan kemudian yang ketiga yang menyebabkan anak syahwat seksualnya meningkat itu punya kebiasaan tertentu sebelum tidur, pegang rambut, sikut, telinga, ketiak, nenen, selimut dan yang lainnya, dan itu bisa meningkatkan syahwat seksual anak. Jadi ada anak yang nggak bisa tidur kalau nggak pegang sikut mama, nggak pegang kawek mama, karena padahal nggak bau-bau gitu ya, cuma lamun ngesang hasem. Tapi kenapa banyak anak yang nggak bisa tidur kalau nggak pegang sikut mama, dan itu berbahaya, maka harus diberhentikan karena ternyata itu bisa meningkatkan syahwat seksual anak juga. Jelas sampai sini bunda? Oh, hegan budak tadi ya.
Nah kemudian yang selanjutnya Bunda ada wajah warna pink. Kalau warna pink itu adalah warna keceriaan. Kemudian ada warna hitam, putih, abu, coklat. Ini adalah warna-warna yang bisa menguras sifat egois, was-was, dan cemas. Makanya Bunda kalau memasuki akhir bulan itu saya rekomendasikan Bundanya pakai baju serba putih. Putih-putih ya, kenapa? Tandanya menyerah dengan keadaan. Jadi pas ayah nuna kita tina pantau nangya putih terjadi balik lagi. Jelas? Nah kemudian yang selanjutnya yang paling berbahaya dari orang histrionis selain dia suka cari berpenampilan cari perhatian. Orang seperti ini tadi Bunda, dia itu cenderung membesar-besarkan masalah sepele. Jadi masalah tuh kudu dibesarkan, dia mah dibesarkan. Jadi tadi sok kasurupan sorangan. Jadi batur tekanan naon, lamun dia ada tumpeng rame gitu naon kali itu ya. Mari nama kasurupan sorangan di naon. Tadi candi ya, namun candi subuhan. Nah, kenapa banyak yang seperti itu? Karena tadi Bunda dia mengalami gangguan kejiwaan yang dinamakan dengan histrionik. Kemudian yang selanjutnya ada gangguan kejiwaan narsistik. Bunda, narsistik di sini bukan orang anu sok selfiean, bukan orang anu sok tiktokan, tapi narsistik di sini si penderita menganggap tidak semua orang layak menjadi temannya atau sok geng-gengan. Sakas ya. Anu ngaliwet tiluan gitu ya, ngangge seragam tiluan. Nah, kenapa? Karena si penderita narsistik itu menganggap tidak semua orang layak menjadi temannya. Jadi Bunda, jadi lamun bagusnya itu lamun ngadamel seragam itu nggak boleh ibu-ibu kelas A, ibu-ibu kelas B. Nah itu ternyata bisa menumbuhkan gangguan narsistik baik di ibunya atau di anaknya. Makanya tadi samain, kenapa? Karena supaya kita tidak masuk ke golongan narsistik. Karena narsistik itu tadi cenderung orangnya itu suka geng-gengan. Jadi ali mah sok aya gini anu ngalieu payung jeung Ciro, karena Ciro mah beunghar mereka bawakeun beunghar. Padahal mah hayang gratis gitu. Ada juga yang pengen jeung Siti karena Siti mah beulis mereka bawakeun beulis. Nah itu tidak boleh Bunda karena itu gangguan kejiwaannya narsistik. Dan kemudian Bunda ada gangguan kejiwaan apiodan di mana seorang istri ada yang tega meninggalkan suami, anak dan keluarganya hanya demi pacarnya. Atau bobogohan deui Bunda, karena hari ini banyak sekali laki-laki menikah lagi gara-gara pandangannya tidak dijaga. Tapi kalau perempuan itu Bunda tertarik sama laki-laki itu gara-gara obrolan. Jadi perempuan atau ibu-ibu sok bogoh deui teh lamun ngobrol nyambung. Jadi makanya lamun Instagraman, WA-an, Facebookan tong berlebihan Bunda curhat dari itu kan dia. Kenapa? Karena kalau sudah nyaman, maka Bundana sok bogoh. Maka nanti kalau pulang dari sini tong curhat yang saya di si bogoh bahaya. Kenapa? Karena perempuan mah lamun nyambung ngobrol itu biasanya suka bogoh dan itu bahaya dan itu gangguannya biasanya apiodan di mana dia tega meninggalkan suami, anak dan keluarganya hanya demi pacarnya. Dan itu banyak terjadi Bunda, padahal suami yang awalnya itu artis, rumahnya besar, orangnya kaya, yang dipacarinya hanya orang biasa. Tapi dan itu kenapa bisa seperti itu? Gara-gara ini gangguan apiodan. Dan kemudian Bunda ada dependen. Kalau dependen itu tingkat tidak butuh sama orang lainnya tinggi, makanya orang seperti ini tidak mau kalau datang ke hajatan. Jadi lamun hajatan teh tara aya majarkeun teh bisi koredas gitu. Dan itu gangguannya adalah dependen. Dan kalau yang terakhir yang paling berbahaya itu Bunda ada gangguan kejiwaan obsesif kompulsif di mana si penderita cenderung perfeksionis, dia menganggap apa yang dia pikirkan harus terjadi. Ya. Padahal rumus hidup itu 2 tambah 2 belum tentu jadi 4, bisa jadi 5, bisa jadi 10, bisa jadi 0. Tergantung bagaimana Allah menghendakinya. Karena rumus Allah beda dengan rumus matematika. Makanya Bunda, orang yang orang yang perfeksionis seperti ini, biasanya mereka suka berakhir dengan bunuh diri. Kayak teman saya kemarin, saya punya teman, dia baru nikah 2 minggu, orangnya baik, ramah, suka nolong orang. Tapi ketika sudah menikah, dia 2 minggu meninggal, gantung diri di kamar. Kenapa? Karena mungkin dia menganggap beres menikah teh kayak India joget-joget di padang pasir ya. Kayak Korea jalan-jalan tegawe ke loba duit padahal mah hirup teh kitu ya. Akhirnya mungkin dia gak kuat karena tak apa tuh lamun beak-beas salah pemajikan kumaha murang marina ya. Lamun beak-beas siga kumaha pemajikan murang marina. Jadi akhirnya mah dia nekat gantung diri di kamar. Setelah 2 minggu. Makanya Bunda pulang dari sini silakan segera cek kamarnya Bunda ya. Di beresan maksudnya dari sini bahaya. Dan itu adalah yang paling banyak bunuh diri itu adalah rata-rata orang-orang profesionis yang dia menganggap apa yang dia pikirkan harus terjadi.
Jelas sampai sini Bunda, satu-satunya orang yang tidak punya masalah di dunia ini hanya orang gila. Jadi silahkan yang sehat boleh bertanya Bunda sebelum kita tutup. Halo. Silahkan, ada yang mau ditanyakan nggak? Satu-satunya orang yang tidak punya masalah hanya orang gila Bunda. Orang gila mah di luar nggak pakai baju buka dada nggak masalah. Bunda di sini nggak pakai baju masalah nggak? Masalah nggak? Kalau nggak ada yang nggak masalah boleh dicoba. Kenapa? Karena kita sehat sama normal banyak masalahnya. Jadi silakan. Halo. Jangan ada yang ditanyakan? Boleh ditanyakan kenapa anaknya susah makan, main HP wae, susah makan sayur, pipis di kasur, banyak abinu naros, abinu ngajawab. Sudah? Tidak ada yang tanyakan? Gunawan? Tuh kan hari ini dia pun katakan. Bunda harus diingat ya Bunda bahwa anak Bunda ketika main HP di ketika kecilan, kalau ada anak Bunda yang minta HP di usia SMP, SMA dengan dalih untuk belajar, itu bohong besar karena 2 tertinggi yang sering dicari oleh orang Indonesia di HP itu ternyata menurut Google Trends itu adalah pornografi. Jadi kalau anak Bunda minta HP untuk belajar, kenapa yang trending itu bukan kimia, fisika, bahasa Inggris dan yang lainnya malah pornografi? Berarti HP Bunda, suami Bunda dan anak Bunda lebih banyak dipakai untuk nonton video porno dibanding yang lainnya. Makanya Bunda berhentilah ngasih handphone ke anak, Pak kemalaman gaptek. Bunda buktinya Bunda kekeletik melanglayangan main ngangong sapi dan yang lainnya, apakah ayeuna jadi gaptek gitu? Buktinya gini paket datang di ka imah. Dimulai dasar naon deui gitu ya COD gitu. Salah kini dikalieureun. Nah, insyaallah kalau masalah gaptek dan jangan kayak nuturkeun budaya, maka berhentikan dulu dari orang tuanya. HP itu lebih banyak madorotnya dibanding manfaatnya. Jelas sampai sini karena nangis anak itu lebih sehat dibanding diem anak. Bahkan hari ini banyak sekali anak-anak yang telat bicara gara-gara tadi dia nangis sedikit langsung dikasih HP. Jadi seotot leher, lidah dan yang lainnya tidak terterapi. Bahkan menurut penelitian nangis itu 75% mengeluarkan emosi negatifnya. Jelas, jadi ketika anak nangis itu tolong didiamin ke HP, Bunda biarkan. Jelas ya. Dan kemudian yang selanjutnya bagaimana dong Pak memberhentikan HP, menterapi anak yang susah makan nasi, susah makan sayur, pipis di kasur. Gampang Bunda, nasehatin anak itu jangan lagi sadar kayak gini. Kenapa? Karena kalau lagi sadar kayak gini, otak manusia itu ada yang namanya critical area atau penghalang. Makanya Bunda lah menyarekan anak, ayeuna nurut isukna kitu deui. Kenapa? Karena anak ini nyari Bunda informasi yang masuk ke sini langsung balik deui. Kenapa? Karena dihalang oleh ini critical area. Makanya kalau Bunda nasihatin anak itu tunggu ininya terbuka dulu. Kapan ini terbuka? Ini terbuka itu Bunda setengah jam setelah anak memejamkan mata. Nah, jadi ketika anak Bunda memejamkan mata sampai setengah jam tunggu dulu. Ya makanya Bunda lamun malam teh tidur duluan. Karena lamun tidur duluan sok kembali dihipnotis ke budakna. Jangan jebol. Hanya ini tungguan dulu sampai setengah jam, tidak boleh lewat, tidak boleh kurang. Silahkan setelah itu masukkan informasi yang Bunda inginkan. Deh besok tong mame HP wae mama dia ningalina gitu. Tapi hanya satu masalah aja satu malam Bun. Karena Bunda biasanya nih ibu-ibu kalau batik masalahnya, tapi keadaan janari teu beres-beres. Jadi hanya satu masalah saja, silakan masukkan entah itu tentang makan, tentang HP, tentang belajar, tentang pipis di kasur, tentang sayuran, silakan bebas. Hanya satu masalah aja satu malam. Dan kemudian setelah itu Bunda, ketika Bunda bicaranya itu jangan ke telinganya. Ya karena yang kita targetkan bukan telinga tapi gelombang otaknya Bun. Jadi karena kalau ke telinga kita misalnya besok ke mami HP mama dia tinggalin naon nah gitu kan. Jadi Bunda bisa bicara dari pintu kamar gak masalah, dari kursi gak masalah, dari istri kaget silakan, ada jauh dikit gak apa-apa. Karena yang kita targetkan bukan telinganya tapi gelombang otaknya. Ya sampai sini. Dan itu berlaku buat semua usia baik anak TK, SD, SMP, SMA bahkan bapaknya pun boleh. Ya. Jelas? Kamu coba tong kawin wae, itu kan banyak dibalikan ku salakina, tong gandeng wae. Nah, dari sini, nah itu bisa dilakukan Bunda ya buat semua usia dan itu namanya sleep therapy atau turunan dari hipnoterapi. Jelas sampai sini Bunda?
Nah, itu saja mungkin Bunda yang bisa saya jelaskan pada kesempatan hari ini. Terima kasih banyak Bunda mau mendengarkan saya ngocoblak dari awal sampai akhir. Mohon maaf kalau banyak kata-kata yang salah, tidak benar atau menyakiti hati Bunda atau tidak sesuai dengan tata krama perilaku sopan santun di sini. Itu murni kesalahan saya, dan kalau ada yang benarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi Bunda yang lupa materinya hari ini seperti apa, nanti bisa ditonton di YouTube saya di Qadar TV. Jangan lupa di like, subscribe.